كل نية صالحة إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Ayeuna urang teraskeun haca hadis nu kasabaraha aya 238 anu mimitina kumaha Allahumma rizqni ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma rizqni hubbaka. Allahumma ya Allah, urzuq mugi ngarizkian Gusti ni ka abdi hubbaka kana cinta ka Gusti. Wa hubbaman sareng cinta ka jalma yanfa'uni anu bermanfaat kangge abdi naon hubbuhu cintana ieu si jalma indaka mungguh Gusti. Allahumma ya Allah, maka naon-naon perkara rozaqtani anu masihan rizki ni ka Gusti mimma dina perkara ahibbu anu mika cinta kauda abdi. Baca'alhu maka mugi ngajadikeun Gusti hu kana ieu si jalma kana perkara kuwatan kakuatan li kanggo abdi tima dina perkara tuhibbu anu mika cinta Gusti. Allahumma ya Allah, wa ma sareng perkara zawaita anu nebikeun Gusti anni di abdi mimma tina perkara ahibbu anu mika cinta abdi faja'alhu maka mugi ngajadikeun Gusti kana ieu perkara parogon kesempatan di kangge abdi bima dina perkara tuhibbu anu mika cinta Gusti. Hartos teh anu diunggeleun pamasadan ieu hadis urang dipiwarang ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala supaya urang dibasihan rezeki cinta tambih cinta ka Allah. Jadi cinta ke Allah, cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah, cinta di atas segala-galanya. Jangan sampai melebihi kecintaan kita kepada kedua orang tua, jangan sampai melebihi kecintaan kita kepada Allah, dan kecintaan kepada kekayaan melebihi cintanya kepada Allah. Jangan sampai seperti itu. Allah tetap yang paling kita cintai, Rasul tetap yang paling kita cintai. Adapun cinta kita kepada yang lain hanyalah sebagai wasilah untuk lebih mendekatkan cinta kita kepada Allah dan kepada Rasul.
Lamun urang cinta ka jalma wa hubba man yatba'uni hubbuhu indaka. Lamun urang cinta ka jalma, cinta karena sesuatu, mungkin kecintaan urang teh yang menyebabkan kecintaan kita kepada Allah bertambah atau Allah ridho kepada kita. Allahumma ma razaqtani bima uhibbu. Allahumma ya Allah naon perkara anu bikas cinta anu ngarizkian Gusti ka abdi kana perkara anu bikas cinta, faj'alhu maka semoga apa yang dibikas cinta oleh kita menjadi kekuatan untuk lebih mencintai kita kepada Allah. Cinta karena kendaraan semoga lebih mendekatkan diri kita kepada Allah, sehingga ke masjid pakai motor ya. Ayeuna erek pengajian ngake motor karena sesuatu benda atau kepada orang yang menyebabkan orang ini mengajak kita cinta kepada Allah, lebih cinta kepada Allah. Dan kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan sesuatu dari apa yang kita cintai, semoga Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk lebih mencintai kepada Allah. Maksudnya begitu ya. Dijauhkan dari apa yang kita senangi. Naon apa yang kita senangi apa? Ya. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ahbib habibaka haunan ma asa ayyakuna bagidoka yauman ma wa abgid bagidoka haunan ma asa ayyakuna habibaka yauman ma." Cintailah apa yang kamu cintai itu sekedarnya saja, barangkali apa yang kau cintai sekarang suatu saat akan menjadi musuhmu. Dan kalau musuh kita, bencilah seseorang itu sekedarnya saja, barangkali suatu saat orang yang kau benci saat ini akan menjadi kekasihmu. Dan kalau kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti kita harus ikut kepada sunnah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu caranya begitu. Dawu Allah, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakan Muhammad, kalau engkau cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka harus ikut kepadaku. Ya. Yuhibbukumullah, kalau kita sudah ikut kepada Rasulullah, yuhibbukumullah, pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencintai kita. Tidak hanya mencintai kita, wa yaghfir lakum dzunubakum, dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah. Wallahu ghafurur rahim. Man ahabba sunnati faqad ahabbani, kata Rasul. Siapa orang yang menyenangi, menyukai sunnahku, berarti orang ini sudah cinta kepadaku. Di antara sunnah-sunnah Rasulullah
Dari mulai kita bangun tidur sampai kita tidur kembali itu semuanya banyak yang dilakukan oleh Rasulullah sehingga menjadi sunnah bagi kita kalau mengikutinya. Bangun tidur, makan, minum, berjalan, ketemu sama orang terus, ya. Man ahabbani kana ma'i fil jannah, dan barang siapa yang cinta kepadaku maka aku akan bersamanya di dalam surga. Insya Allah kita semuanya nanti akan bersama-sama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Satrasna Allahumma ja'alni ya Allah mugi ngajadikeun Gusti nikabi syakuron jantan jalma anu loba bersyukur. Waj'alni sareng mugi ngajadikeun Gusti nikabi saburon jantan jalmi anu sabar. Waja'alni sareng mugi ngajadikeun Gusti fi aini dina mata abdi sagiron urang teh jadi ajal maleutik. Wa fi ayunin nasi sementara dina pandangan paningali jalma-jalma kabiron urang teh disebut jalma gede. Nah, ternyata itu anaknya. Kahartos di masa tadi, ay kahartos orang kelas ke kamari deh. Allahumma ij'alni syakurun. Para bapak, para ibu, juga para saudara-saudara, bahwa hidup ini diceritakan tidak dakar. Benar enggak? Tidak ada. Kadang-kadang kita duit babari neangan duit teh. Kadang-kadang ese neangan duit. Suatu saat kita mendapatkan nikmat dan pada saat yang lain kita mendapatkan musibah. Satu saat hati kita senang dan pada saat yang lain hati kita kecewa. Benar gak? Iya, seperti itu. Kalau dalam bahasa Inggrisnya life is never flat. Ya, itu menurut saya bahwa hidup ini adalah tidak datar. Nah, ketika kita mendapatkan rezeki, ketika kita mendapatkan nikmat, kita dianjurkan, disuruh oleh Allah untuk bersyukur. Ya. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Aku ingatkan kepada kalian semua, kata Allah, la in syakartum la azidannakum, jikalau engkau mensyukuri terhadap nikmatku, la azidannakum, pasti aku akan tambah nikmatmu. Wala in kafartum, tetapi jika engkau kufur atas nikmat-nikmatku, inna azabi lasyadid, sesungguhnya siksaku teramat pedih. Ulkuruni azkurukum washkuruli wala takfurun. Jikalau engkau ingat kepadaku, aku pun ingat kepadamu. Ya. Washkuruli, dan bersyukurlah kepadaku, wala takfuruni, janganlah engkau kufur kepadaku, kata Allah. Nah, begitu ini. Kalau kita syukur berarti kita diantaranya mengucapkan
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Atau ditambah dengan sujud syukur, Allahu Akbar, langsung sujud kita baca doa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Arafal sadaya eta. Alhamdulillah hafalnya kudu dihafalkeun. Dan kita menggunakan nikmat dari Allah sesuai dengan kehendak yang memberi nikmat. Termasuk kita itu fasik, termasuk kita itu berdosa, kita menganggap bahwa apa yang kita miliki itu nikmat dari Allah, tetapi kita menggunakan nikmat tidak sesuai dengan kehendak Allah, itu kita termasuk berdosa banget ya. Termasuknya yaitu fasik. Waj'alni saburan sareng mugi Gusti ngajantenkeun abdi jalmi anu sabar. Ketika kita ditimpa musibah, kita bersabar atas musibah itu. Karena itu semuanya kekuatan dan kekuasaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu qada dan qadar Allah. Wala nabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Aku akan uji kalian semua dengan sesuatu yang kecil, sebagian kecil, rasa takut, ya, kelaparan, kekurangan harta, buah-buahan, binatang, wa basyiris sabirin, dan berilah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar, alladzina idza asabathum musibah, yaitu mereka ketika mendapatkan musibah mereka berkata, mereka berucap, mereka bertutur, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sabar. Jadi kita harus bersikap syukur dan bersikap sabar. Ini di mana-mana hanya ada dua, ya, syukur, sabar. Termasuk orang yang beriman kepada qada dan qadar Allah. Begitu. Orang yang beriman kepada qada dan qadar Allah, dia akan bersikap sabar, akan bersikap syukur, dia akan bersikap tawakal. Itma'inna qulubuhum, hatinya itu menjadi tenang. Moalnya salah kabatur, moal loba maido kabatur, jalma anu iman kana qada jeung qadar mah. Jaku sabab kesalahan orang lain itu juga adalah merupakan bagian dari qada jeung qadar di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk labu qada jeung qadar di Allah. Naon ari qada? Ari qada teh ketetapan Allah sejak zaman azali, sebelum diciptakannya alam semesta, setelah Allah menciptakan kolam. Jadi makhluk yang pertama diciptakan oleh Allah yaitu kolam. Ya. Kemudian Allah suruh nulis, kolam, tulis. Nah, makanya ada dalam suratnya juga, surat Al-Qalam.
wal qalami wa ma yasturun, dan demi kolam apa yang telah dituliskan oleh mereka semua. Ciptaan langit, bumi, yaitu ada kodoknya Allah itu setelah ditulis oleh kolam itu. Waj'alni ya Allah mugi Gusti ngajadikeun kami fi aini dina pandangan abdi teh sogiron jalma anu daya guna, jalma anu leutik, jalma kampung teu boga naon. Udah begitu, memandang diri sendiri itu jangan memandang besar, tetapi kita harus memandang kecil terhadap diri sendiri. Tetapi sebaliknya, wa fi a'yunin nasi kabiro, ya Allah, ya, biarkan orang lain memandang kita besar. Ini bagus, ya. Kurang nganggap diri kurang sorangan detik, tapi buat rumah nganggap kau orang teh luar biasa. Modelan mayor geus ilmu nate geus masagi, geus masagi bisa cek batur teh alhamdulillah. Urang nama teu ngarasa saeutik-eutik acan boga ilmu. Mana saurganja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sama'u qalilun, al-waqtu qalilun, wal ardu qalilun, ma baina as-samawati wal ardi qalilun, wa anta qalilun bin qalilil qalil. Cek kanjeng Nabi, langit teh leutik, zaman letik, bumi letik, ma baina sama'i wal ardi qalil, apa yang terdapat di antara langit dan bumi itu letik, kecil. Wa anta qalilun bin qalilil qalil, sementara kamu adalah sesuatu yang kecil di antara yang paling kecil. Nah itu kita itu nggak ada apa-apanya sebetulnya, ya Allah. Maka salah banget kalau orang memandang dirinya besar. Gak boleh. Kalau orang sudah memandang dirinya besar, berarti orang ini sudah terkena sifat takabur, ya, sombong. Kita Allahumma inni a'udzubika minal kibri, ya Allah aku berlindung kepadamu dari sifat takabur. Allahumma ya Allah inni sanyana abdi, a'udhu nyalindung abdi bika ka Gusti minal ajzi tina sifat lemah, wal kasali sareng sifat males, wal jubni sareng tina sifat penakut, wal bukhli sareng sifat koret, wal harami sareng pikun. Wa a'udzu sareng abdi nyalindung bika ka Gusti min adzabil qabri tina siksa kubur. Wa a'udzu sareng nyalindung abdi bika ka Gusti min adzabin nari tina siksa neraka. Wa a'udzu sareng nyalindung abdi bika ka Gusti min fitnatil mahya, dari fitnahna kehidupan, wal mamati sareng fitnahnya kematian. Ieu di antarana anu sok dibaca ku urang sadaya sateacana urang salam di tahiyat terakhir. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nari wa a'udzu bika min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatis syarril masiihid dajjal. Ya perlu dibacakeun Bapak Ibu doa perlindungan kita kepada Allah.
Pertama, kurang nyalindung ka Allah tina sifat lemah. Anu dimaksud lemah teh di dieu lemah ilmu, lemah iman, lemah kekayaan, lemah syahwat. Lemah syahwat termasuk gaya di dia. Yang paling utama itu lemah iman dan lemah ilmu. Dan kalau imana cetek pada ya payah. Ilmu juga harus kuat, jangan sampai lemah. Karena tadi kata Kang Modir, sesuai dengan hadis Nabi, kalau kita beramal tanpa ilmu, maka amalan kita tidak akan diterima oleh Allah. Wa kullu man bi ghairi ilmi amaluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap jalma anu beramal tanpa ilmunya, maka amalnya itu ditolak, tidak akan diterima oleh Allah. Makanya kemarin kita berlindung kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika min amalin la yurfa'u. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari semua amal perbuatan aku yang tidak diangkat olehmu, yang tidak diterima olehmu ya Allah. Iman kakuat, ilmu kakuat, pakaian kakuat. Sebab dengan kekayaan kita punya banyak kesempatan untuk beramal banyak. Bisa sedekah, bisa nyumbang masjid, bisa nulungan jalma anu sangsara, bisa sedekah ka jalma fakir miskin jeung sajabah. Wal kasali, sareng kita berlindung kepada Allah dari sifat malas. Kaslan itu asli penyakit umat Islam, namanya kaslan, yaitu penyakit ngedul, embung gawe, embung nuntut ilmu, nodei lobanya pokok nama embung sholat kusabab kaslan males. Makanya doanya Allahumma paksakeun ulah minggu penyakit males kudu tangginas. Faidal qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah. Apabila selesai kita mendirikan sholat, bertebaranlah di muka bumi itu untuk mencari karunia dari Allah. Maksudnya untuk berusaha biar mandiri. Wal jubni, dan penyakit dari penakut, siunan, berangan. Nolai berangan kita nanti disebutkan kecingan. Dan disuruh kawin kecing, disitu bisa maraban pemajikan kecing. Disuruh sekolah umum, disitu kaotakan kecing berarti. Ngan urang mah biasana disuruh perang umum bising bae. Nah, kecing termasuk di kecing. Sudah ada yang mengatur semuanya, ya.
wal bukhli, dan penyakit koret. Koret kan mari gesek, kucing, medit, buntut kasiran, jalma dokul, embung barang, beres. Mari gesek. Masya Allah, jadi yang kalau bukhli itu sahur kanjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang pelit itu jauh dari Allah, orang yang pelit dijauhi oleh manusia, orang yang pelit didekati oleh setan, orang yang pelit dijauhkan dari surga, dan orang yang pelit didekati oleh neraka. Kata, ku Allah dijauhkan, ku jalma dijauhan, ku jalma ge teu seneng ieu, jalma teh ka jalma nu kore teh teu resep ieu. Tapi sabalikna ka jalma nu bageran ngariung we teh. Nah, bageran teh didekati ku jalma ge. Allah senang didekati oleh surga, neraka pun ngajauhan. Nah, setan oke ngajauhan. Untuk mengusir setan kita yaitu diantaranya dengan berbuat dermawan kepada orang lain. Wal harami, penyakit pikun, pohoan, terutama lamun orang geus beunang umur. Kakarage tas dibere geus menta deui. Wah, Mari bere naon. pangke geus tadi iraha tuh. Pikun. Kayak geus kolot mah keluar ke alaman kabeh. Tapi tidak ada yang orang yang suka membaca Al-Quran itu tidak akan terkena penyakit pikun, insyaallah. Ya. Jadi Al-Quran itu akan memberikan syafaat kepada manusia yang membacanya, tidak hanya setelah meninggal, pada saat hidupnya juga itu akan memberikan syafaat, diantaranya akan terhindar dari penyakit pikun. Wa a'udzu bika min adzabil qabri, sareng abdi nyalindung tina siksa kubur. Siksa kubur yakin aya? Yakin. Yakin. Siksa kubur teh aya Bapak Ibu, yaitu bagi orang yang tetap orang yang menanam waktu hidupnya tidak baik. Menanamnya tidak baik akan dibalas tidak baik pula, menanamnya baik maka akan dibalas kebaikan pula. Maka ketika kita berada di alam kubur akan mendapatkan siksa, berarti ini hanya sebagai percobaan perjalanan untuk menuju akhirat. Di akhirat juga orang yang tersiksa di alam kubur maka akan tersiksa pula di akhirat. Wa a'udzu bika min adzabin nar, sareng abdi nyalindung ka Gusti tina siksa neraka. Kita dianjurkan doanya di samping doa ini, yaitu doa sehabis sholat Rasulullah mengajarkannya, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Ya Allah, jauhkanlah dariku api neraka. Ya Allah, jauhkanlah api neraka dariku. Ya Allah, jauhkanlah api neraka dariku. Minimal 3 kali, baiknya yaitu 7 kali dibaca, diauratkan setelah kita melaksanakan sholat fardu. Wa a'udzu bika min fitnatil mahya, sareng abdi nyalindung bika ka Gusti tina fitnah hirup. Fitnah hirup, orang terhirup.
Maka orang doa nanti kan selalu doa selamatnya Pak. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa afiyatan fi jasadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizkina wa barakatan fi auladina wa barakatan fi umurina wa taubatan qabla mautina wa rahmatan 'inda mautina wa maghfiratan ba'da mautina Allahumma hawwin 'alaina fi sakarati mautina wan najata minan nari wal 'afwa 'inda hisab wal fawza bil jannah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Doa selamat ya. Doa selamat dari fitnah hidup dan fitnah wal mamati setelah mati. Insyaallah doa ini mah anu sering kita baca doa ini ya setelah salat. Hafal semua ya Pak ya? Insyaallah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Allahumma ya Allah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Kita di surat Al-Baqarah namun bersalaman di ayat 200. Faida qadaitum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw ashadda dzikran wa minan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Dua ayat 199 dan ayat 200. Yaitu Allah Subhanahu wa taala mengajak kepada kita semua selesai kita menunaikan ibadah manasik baik haji ataupun ibadah-ibadah yang lain, sholat, fadhkurullaha, kita banyak-banyak berzikir kepada Allah, banyak-banyak ingat kepada Allah. Kadzikrikum aba'akum, sebagaimana engkau ingat kepada ibu bapakmu, au asyaddu dzikra, atau kita lebih banyak ingatnya kepada Allah. Wa minan nas, dari sebagian manusia, man ada yaqulu rabbana atina fid dunya, hanya berdoa kebaikan di dunia saja, wa ma lahu fil akhirati min khalaq, tetapi mereka tidak mendapatkan bagian di akhirat. Di dunia bahagia, di akhirat celaka. Sa'idun fid dunya wa syaqiyyun fil akhirat. Ya. Di dunia memang jenuh pakaiannya, tetapi di akhirat dia mendapatkan siksa dari Allah. Lalu wa minhum, kata Allah, di sebagian mereka, may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan kebaikan di akhirat, wa qina adzabannar, ya Allah jagalah kami dari siksa neraka. Itu artinya sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Kita bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Lalu Nabi ditanya oleh para sahabat, siapakah orang yang bahagia dan di dunia dan bahagia di akhirat?
Nabi kemudian menjawab, man utiya lisanan zakiran wa yadan sahiyan wa qalban syakiran wa badanan sabiran faqad utiya khairad dunya wal akhirah. Barang siapa yang diberikan lisan yang pandai berzikir, lisan berzikir, ingat kepada Allah, wayat dan sahiyan, dan tangan yang bergerak, ya, berbucin, wa qalban syakiran, dan hati yang banyak bersyukur, wa badanan sabiran, dan badan awak kita yang bersabar, sabar untuk melaksanakan perintah Allah, sabar untuk meninggalkan larangan Allah, dan sabar ketika kita mendapatkan musibah. Faqad utiya fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Sungguh orang ini yang telah mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Surga dunia, surga akhirat, tetapi ditambah lagi waqina adzabannar, dan ya Allah, padahal cukup tadi baik di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Kemudian Allah mengajarkan lagi kepada kita waqina adzabannar, dan hendaknya engkau juga berdoa agar dihindarkan dari api neraka. Bahkan ulama menambahkan lagi wa adkhilnal jannata ma'al abrar bi rahmatika ya arhamar rahimin, dan masukkanlah kami ke dalam surga bersama orang-orang yang baik, bersama orang-orang yang soleh, bersama para nabi dan para rasul, bi rahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmatmu wahai zat yang maha pemberi rahmat. Lamun teu apal doa anu seje, maka paling henteu doa sapu jagat ieu. Ya. Doa sapu jagat urang kedah hafal sadaya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Urang sok ditambah, dan memang perlu Bapak ditambah lagi, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Maksudnya, ya Allah, janganlah la tuzigh, janganlah di apa? Di apa itu? Nampak la tuzigh. Janganlah sampai kita di nama goncang. Gimana Maudin? Hati kita jangan sampai kita Goncang apa? di Goncang atau lonceng, goncang apa di goyang? goncang, iya. Di soledad eta teh bahasa Sunda namanya di soledad. Geser. Ya, geser. Ya. Goncang. Geser. Jangan sampai hati kita tergeser setelah Allah memberikan hidayah kepada kita. Goncang. Jangan sampai hati kita dipalingkan Palingkan oleh goncang. Allah setelah Allah memberikan hidayah kepada kita. Itu untuk keistiqomahan iman dan Islam kita. Ya. Rawahul Bukhari, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Satu hadis lagi. Rada tunggu gitu. Allahumma ya Allah, la aisha aya kahirupan anu sabenerna illa aisyul akhirati, kecuali kehidupan akhirat.
ibu hirup di dunia mah paling cek Kanjeng Nabi mah umur umatku mabaina sitina wa sab'ina sanah. Umur umat kaula mah rata-rata di antara umur 60 dugi ka 70 tahun. Ieu berarti umur urang hirup di dunia. Januk teu eta saumur sakitu teh. Saeutik ya. Da umur anu sabenerna mah kahirupan anu sabenerna mah nyaeta kahirupan di akhirat. Kholidina fiha, selama-lamanya kita berada di akhirat. Ngan repotnya insyarran masyarrun, kalau kita jelek waktu di dunia, syarruhu kholidina fiha, kejelekan kita akan berbalas dengan siksa selama-lamanya di dalam neraka. Wa in khairan fa khairun, maka kalau kita baik waktu di dunia, fa khairun kholidina fiha abada, kita akan mendapatkan kenikmatan yang selama-lamanya. Itu tadi yang jelek itu yang apabila kita tidak beriman. Kalau kita masih ada iman, insya Allah akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan selamanya di dalam neraka. Tetapi jangan coba-coba ingin masuk ke dalam neraka, panas ya Allah. Panas ya Allah. Jangan coba-coba. Terus ulama langsung baik kuduna asup kana surga ya. Masuk kana surga ini Pak. Yang punya ulah kana neraka heula. Ulah mampir kana neraka heula. Sahaja manusia mampir kana neraka teh nyaeta lam naku minal musallin walam naku nutimul miskin. Jalma anu bakal mampir kana neraka heula teh nyaeta jalma anu tara salat jeung jalma anu tara mere ka jalma anu miskin. Mere naon? Mere rezeki ya, mere rezeki. Ya. Barang sesuatu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rezeki kepada orang itu lewat tangan kita, perantara kita. Jadi dulunya kita nggak usah mampir dulu ke dalam neraka, langsung saja ke dalam surga insya Allah. Sakibaya kami atur disimpulin mata bermain. Apunten anu kasuhun wilayah kehirapan sareng kalepatan. Wal aku minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.